Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar. Oke, di sini saya Alfa Humida akan membawakan materi. Pada video sebelumnya yang dibawakan oleh Pak Haris membahas tentang properti. Jadi sekarang kita akan belajar konstruktor ya, dasar-dasar pemrograman Kotlin. Oke, langsung saja kita ke materi. Jadi apa itu konstruktor? Oke, sebelum ke inti dari apa itu konstruktor, kita eh, buat analoginya terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini ada seorang perempuan dengan membawa barang belanja. Nah, kegiatan belanja ini adalah kelas. Jadi kegiatan pembelanjanya adalah kelas. Kemudian kantong plastik adalah konstruktor. Jadi kantong plastik atau kantong belanjanya adalah konstruktor untuk membawa barang-barang yang dibeli. Kemudian barang belanjanya adalah properti. Kemudian setiap orang yang belanja adalah objek. Jadi orangnya ini adalah objek dari yang dihasilkan dari kelas belanja di atas di sini. Oke, setelah kita membuat analoginya, kita ke mengetahui apa itu definisi dari konstruktor. Konstruktor adalah parameter yang berisi beberapa variabel. Setiap kelas harus memiliki sebuah konstruktor. Jika kita tidak mendefinisikan konstruktornya, maka compiler akan menambahkan sebuah konstruktor secara otomatis. Hal ini dikenal dengan istilah default constructor. Jadi, sebuah kelas, misal tadi kelas belanja, pasti membutuhkan sebuah konstruktor untuk mendefinisikan atau memberikan parameter yang berisikan dengan variabel-variabel. Misal, nama pembeli, kemudian jumlah pemberi, nama barang, itu adalah variabel-variabel yang ada dalam konstruktor. Jadi kelas harus membutuhkan itu untuk mendefinisikan, misal tadi ada nama pembeli, kemudian nama barang, dan jumlah barang. Nah, kalau kita tidak membuat konstruktor, nanti sistem akan otomatis membuat konstruktor, yaitu dengan istilah default constructor. Nah, konstruktor dibagi menjadi dua. Ada dua konstruktor, primary constructor dan secondary constructor. Jadi apa itu primary constructor dan apa itu secondary constructor? Oke, di sini ada primary constructor yang pertama. Konstruktor ini terletak pada header atau kelas, sama seperti sebuah function atau method yang terdapat serangkaian parameter serta tipe datanya. Parameter ini menginisialisasi variabel yang ada di kelas. Jadi primary constructor itu berada tepat di sejajar dengan kelas. Jadi setelah kelas disebutkan, kemudian ada konstruktor. Jadi bersampingan atau sejajar dengan kelas. Disebutkan setelah kelas ditulis. Nah, di dalam konstruktor tadi mengisikan parameter-parameter yang mengisikan variabel yang nantinya ada tipe datanya. Seperti misal tadi nama pembeli, tipe datanya adalah string. Kemudian jumlah barang, tipe datanya adalah integer karena angka. Oke, ini contoh penulisan kelas belanja. Nah, di sini kelas belanja adalah kelasnya. Kemudian ini tanda kurung 2, ini adalah konstruktornya yang berisi dengan value nama barang. Nah, di sini file yang sebelumnya kita bahas yaitu tentang property, value, nama barang, kemudian tipe datanya string, koma. Jadi nanti ini terhitung atau terdefinisikan satu. Jadi nanti ini nama barangnya string. Kemudian variabel karena jumlah barang. Kenapa variabel? Karena jumlah barang sifatnya bisa dirubah. Bertipe data integer. Tutup kurung, kurung kurawal. Nah, di sini ini adalah konstruktor utama atau primary constructor. Nah, kita ke source code yang lebih lengkap. Nah, di sini kelas belanja, value kita ganti di sini nama pembeli. Bertipe data string, kemudian variabel jumlah barang, bertipe data integer. Nah, di sini kosong ya, kemudian ke fungsi utama untuk mengeksekusi atau mendefinisikan dari nama pembeli dan jumlah barang di sini. Fun main kurung kurawal, kemudian value
pembeli 1. Nah, di sini objeknya pembeli 1. Di sini akan disebutkan objeknya itu pembeli 1. Sama dengan belanja, di sini kelas disebutkan, dipanggil dari sini. Nah, kenapa di sini langsung tertulis Farida dan 2? Di sini akan terdeteksi yaitu nama pembeli di sini. Kemudian komanya ini koma, kemudian jumlah barangnya di sini. Jadi belanja di sini dipanggil di sini akan terdefinisi ini nama pembeli dan jumlah barang di sini. Kemudian fungsinya kita panggil print line untuk menulis nama pembeli sama dengan dolar kurung kurawal pembeli di sini nama pembeli. Jadi yang terpanggil hanya nama pembeli bagian sini, bagian depan koma. Kemudian jumlah barang di sini pembeli dipanggil lagi di sini. Kita panggil jumlah barangnya sama dengan 2. Nanti kalau kita run akan menghasilkan seperti ini. Nama pembeli Farida dan jumlah barang 2. Yang kedua ada initializer block. Nah, kenapa ada initializer block? Nah, konstruktor memiliki satu kelemahan, yaitu kita tidak bisa memanggil sebuah metode di variabelnya. Jadi dalam konstruktor tadi di dalam kelas tidak bisa memanggil atau membuat fungsi di dalam kelas. Jadi kita perlu initializer block. Maka dari itu kita dapat memanggil metode dengan sintak init kurung tutup buka kurung dan tutup kurung di sini untuk menginisialisasikan variabel yang terdapat pada primary constructor. Jadi untuk memanggil variabel yang ada di konstruktor utama. Block init atau initializer block akan otomatis dijalankan pertama kali ketika kita membuat objek dari salinan suatu kelas. Jadi akan dieksekusi pertama kali setelah konstruktor program dijalankan. Nah, initializer blocker digunakan di dalam kelas dengan sintak init. Initializer blocker digunakan jika ingin memanggil dengan fungsi di dalam kelas. Kita langsung ke programnya. Nah, kelas belanja tadi nama pembeli masih sama. Nah, di dalam sini kalau kita langsung membuat fungsi print line atau menampilkan nama pembeli di sini, print line nama pembeli, kemudian kita panggil nama pembeli, terus kemudian membeli barang sebanyak, kita memanggil nama jumlah barang. Di sini akan dijalankan error. Jadi program akan error, tidak bisa dijalankan. Jadi kita perlu init untuk menampilkan atau membuat fungsi print line atau menampilkan nama pembeli dan jumlah barang. Nah, di sini init kurung kurawal print line nama pembeli, kemudian kita panggil nama pembeli, membeli barang sebanyak jumlah barang kita panggil. Kemudian fungsi utamanya di sini masih sama. Nah, nanti karena ini di atas, ini akan dieksekusi pertama kali. Jadi print line nama pembeli di sini akan memanggil dari sini. Dari sini kita akan memanggil nama Farida, kemudian jumlah barangnya 2. Jika di run akan tampil seperti ini. Nama pembeli Farida, membeli barang sebanyak 2. Jadi dieksekusi pertama kali setelah program dijalankan. Oke, yang kedua ada secondary constructor nih. Jadi konstruktor yang kedua ada secondary constructor. Menggunakan satu sama lain konstruktor secara bersama dengan konstruktor utama. Untuk dapat menggunakan secondary constructor, kita harus mendeklarasikannya menggunakan kata kunci konstruktor. Jadi istilahnya begini, konstruktor di dalam konstruktor. Jadi kita akan membuat konstruktor di dalam konstruktor dengan kata kunci atau sintak konstruktor. Kita langsung ke programnya. Di sini masih sama, hanya ketambahan nama barang, nama pembeli string, tipe datanya, nama barang string masih string, dan jumlah barang integer. Nah, kenapa di sini value, di sini var? Karena nama barang sifatnya nanti tetap, jadi tidak dirubah. Kemudian nama pembeli juga tidak dirubah, karena jumlah barang kan bisa berubah-ubah. Jadi tipenya integer, variabel integer. Nah, ini ada initializer block. Di sini nama pembeli masih
sama memanggil nama barang. Nah, di sini ini dia secondary constructor. Jadi kita mengisikan konstruktor dengan kategori konstruktor. Di sini kita isikan seperti konstruktor utama. Nama, string, barang, string. Nah, kenapa nama dan barang? Karena di sini nama nanti untuk objek kedua. Jadi kita akan membuat objek kedua. Ini ada objek pertama, pembeli 1, dan objek kedua itu pembeli kedua. Jadi kita membuat beda dengan objek pertama, nama pembeli. Karena kita kalau sama nanti kedeteknya di sini adalah pembeli 1. Jadi ini tidak akan tereksekusi. Jadi nama, string, barang, string. This nama. Jadi ini nama di sini. Nanti kita akan mengisikan nilainya. Jadi belum terisikan nilainya. Kemudian barang masih juga sama, belum diisikan nilainya. Kemudian 3 di sini kita udah isikan jumlah barangnya adalah 3 di sini. Jadi kita tidak perlu mengisikan, misal kalau kita akan mengisikan juga di sini mendefinisikan jumlah barangnya di sini, kita isikan di sini juga jumlah barang. Misal kita barang jumlah integer. Jadi disebutkan di sini. Jadi kita tidak mengisikan di sini. Jadi ini dipanggil lagi nanti misal barang jumlah. Karena kita sudah dipanggil di sini tidak usah diisi dengan jumlah barang. Karena ini terdeteksinya sama dengan jumlah barang. Kemudian printline secondary constructor. Nanti ini akan menunjukkan kalau ini dieksekusi jumlah secondary constructor. Kemudian ke fungsi utamanya di sini masih sama. Nama pembeli 1 yaitu Farida, barang yang dibeli adalah kaos, jumlahnya 2. Ini dieksekusi, ditampilkan nama pembeli, nama barang, dan jumlah barang. Nah, ini akan memanggil dari sini, konstruktor dari sini. Kemudian kita ke objek kedua yaitu pembeli kedua, belanja. Nah, di sini nama. Nah, ini kan langsung disebutkan, langsung dituliskan atau diberi nilai langsung Farida, kaos, dan 2. Kalau di sini juga langsung dikasih atau didefinisikan Agus, kemudian jaket, kemudian 3, ini akan sama atau memanggil dari sini juga. Jadi ini percuma, tidak akan berjalan atau tidak dieksekusi karena di sini tidak dipanggil. Jadi di sini nama ini panggil ini diisi nilainya, nama sama dengan Agus, namanya dari Agus sama pembeli 2 Agus, barangnya, nama barangnya adalah jaket, yang dibeli adalah jaket. Nah, di sini karena di atas sudah ditentukan nilainya, jadi di sini tidak ditentukan lagi, cukup. Jadi ini sudah terdefinisi atau terbaca di sini sudah tersebut 3. Kemudian printline nama pembeli, ini pembeli 2, nama pembeli ini, nama pembeli masih sama. Jadi nama pembeli ini akan tereksekusi di sini. Maksudnya koma di sini terpisahkan. Ini ibaratnya satu kotak. Jadi nama pembeli, jumlah pembeli, nama barang pembeli, kemudian di sini tambah kotak lagi sepertinya karena sudah disebutkan, jadi tidak dituliskan kembali jumlah barang. Ini akan kalau di run ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Nama pembeli Farida membeli kaos sebanyak 2. Kemudian ini dipanggil lagi di sini ditulis Farida kaos 2. Kemudian diulang lagi, dieksekusi lagi dari atas karena ini belum tereksekusi. Nama pembeli Agus membeli jaket sebanyak 3. Jadi ini tereksekusi sini panggil, kemudian ini karena ini di sini sudah terdefinisikan, diulang, di looping, di sini akan dieksekusi. Jadi secondary constructor di sini dieksekusi secondary constructornya. Jadi nama pembeli Agus, kemudian nama barang jaket, jumlah barang 3. Oke, kita langsung ke replit ya. Kita langsung coba di replit. Misalnya tadi. Oke, kita langsung saja ke replit. Di sini kita coba buat kelas belajar.
file konstruktor file nama string, ini untuk nama siswa nanti. Kemudian file kelas, sini kita pakai string untuk kelasnya. Kemudian file nomor absen, tipe datanya string. Kemudian var nilai MTK, kita akan membuat nilai sebuah belajar untuk hasil nilai UAS matematika. Tipe datanya integer. Oke, di sini kita buat, misal kita buat init, kita pakai fungsinya belum. Oke, kita ke fungsi utama. Misal kita akan manggil main, tutup kurung, buka kurung, kemudian manggil di sini file siswa 1 sama dengan belajar. Kita panggil misal Anita, kemudian kelasnya kelas RPL 11, RPL 1, RPL 1, kemudian nomor kelas, variabel nomor absen 1, kemudian untuk nilai matematikanya kita kasih 90. Oke, kita kasih println nama siswa sama dengan kurung kurawal siswa 1 nama kita copy untuk kita panggil untuk kelas, absen, dan nilainya. Oke, di sini kita kasih untuk nomor absen, kita kasih no absen. Ini untuk kelas, ini kasih kelas, di sini untuk nilai UAS, ini kasih nilai MTK. Oke, coba kita panggil, kita eksekusi. Di sini nanti kita ini akan mengeksekusi langsung di sini belajar Anita untuk nama, kemudian 11 RPL untuk kelas, 1 ini untuk nomor absen, string. Nomor absen kita ganti integer aja. Integer. Kemudian nilai MTK integer 1. Nah, ini tadi salah karena di sini tipe datanya tadi masih string tipe datanya, dan di sini masih tidak pakai tanda petik 2, jadi error. Kita ulangi. Di sini nomor absen kita pakai integer dan nilai matematika juga integer. Nah, di sini dia eksekusi no absen masih salah. Di sini kita salahnya di no absen, nomor absen siswa, no absen. Oh, di sini salah ketik. Nah, no absen ternyata salah tulis. Errornya karena salah tulis tadi nomor absen tapi NP absen, jadi tidak tereksekusi. Di sini terjadi error.
Nah, ini sudah tampil. Nah, kemudian kita akan mengisikan misal tadi kenapa kita butuh initializer blocker. Oke, misal kita di sini mau pakai fungsi untuk manggil variabel di bawah di sini. Print line kita misalnya akan manggil print line hasil nilai UAS matematika dengan nama siswa, kita panggil di sini nama sebagai berikut. Oke. Ini kita akan memanggil atau mengeksekusi ini. Coba kita harusnya error karena kelas harus membutuhkan initializer block untuk membuat fungsi seperti ini. Harusnya error. Kita tunggu. Nah, error kan? Jadi kita butuh sebuah initializer block. So, kita cut init, kita kasih kurung awal, kita langsung kasih tadi paste. Coba harusnya bisa langsung berhasil. Nanti tampil yang pertama dieksekusi yaitu hasil nilai UAS matematika dengan nama siswa. Ini dipanggil dari sini sebagai berikut. Ya kan, ditampil nama siswa. Nah, hasil nilai UAS matematika dengan nama siswa Anita sebagai berikut. Jadi berhasil. Kita akan membuat, setelah kita buat initializer block dan konstruktor utama primary konstruktor, kita buat secondary konstruktor dengan sintak konstruktor atau dengan menyebutkan konstruktor. Kemudian karena kita akan membuat objek kedua, yaitu ini udah ada objek pertama yaitu siswa 1, kita akan membuat objek 2 yaitu siswa 2. Jadi karena di sini udah nama, kita harus membuat variabel yang lain. Misal nama untuk objek 2, misal kita langsung nama 2. Nama 2, tipe datanya string. Kemudian nama, nomor absen kita langsung kelas 2, tipe datanya string juga. Nah, kita isikan untuk nomor absen dan nilai matematika, kita tidak menyebutkan mendefinisikan variabelnya. Kita langsung ke sini, kita langsung isi nilainya. This nama 2 kelas 2, kemudian nomor absennya kita definisikan berapa, 3 misal. Kemudian nilainya kita kasih 85 misal. Konstruktor kurung awal di sini. Untuk mengetes apakah berhasil, kita buat di sini print line jangan konstruktor, kita buat nilai siswa 1. Oke, di sini kita akan mengeksekusi ini untuk sebagai tanda bahwa ini telah dieksekusi. Nah, kita buat di sini kita isikan nilainya. Kita copy. Nah, value kita ganti 2. Belajar di sini kita, karena di sini konstruktor kita harus memanggil nama 2, tidak sama seperti nama 2 sama dengan kita isi misal beta. Oke, beta SPRPL kita ganti RPL 2 karena di atas sudah diisi di sini. Wah, di sini
ini karena sudah diisi kita hapus. Jadi tidak perlu diisi nama siswa. Di sini ganti siswa 2. Nomor 2 2. Nah, langsung eksekusi di sini. Nanti ini akan dieksekusi terlebih dahulu dari atas. Hasil nilai UAS matematika dan nama ini dipanggil. Kemudian ini karena ini belum didefinisikan, jadi ini akan dilewati. Jadi ini akan ditampilkan terlebih dahulu, nama siswa akan dieksekusi terlebih dahulu, kemudian di looping lagi, ini dieksekusi kembali, kemudian ini dieksekusi, kemudian ini dieksekusi. Oke, di sini masih salah belajar, nama 2 beta RPL 2O. Di sini masih kita harus tentukan kelas 2 sama dengan, nah, terlewat tadi kelas 2 di sini. Jadi ini harus dipanggil konstruktor di sini, harus dipanggil parameter di sini, karena kalau tidak nanti terdeteksinya adalah konstruktor pertama. Jadi ini tidak terdeteksi dan nanti tidak akan dieksekusi. Nah, ini langsung dieksekusi. Jadi dieksekusi pertama hasil nilai UAS matematika dengan nama siswa Anita, yang siswa pertama Anita sebagai berikut. Nama siswa Anita, nomor absen 1, kelas 11 RPL 2, nilai UAS-nya 90. Nih. Kemudian di looping lagi kembali dari atas karena ini belum dieksekusi, tapi di sini dipanggil lagi. Nama siswa ini dipanggil beta dengan sebagai berikut di sini kan. Berhasil nilai siswa 2 nih. Ini muncul sebagai tanda berarti konstruktor 2 berhasil dieksekusi. Nama siswa beta, nomor absen 3 di sini. Ambil dari sini kelas RPL 2, 85. Nah, kelas RPL 2 dipanggil dari sini dengan namanya. Oke, ini untuk program kelas belajar dengan konstruktor, nama, kelas, dan nomor absen dan nilai matematika. Kemudian ada initializer blocker di sini untuk memanggil fungsi di dalam kelas. Kemudian konstruktor kedua atau secondary constructor di dalam satu kelas dengan konstruktor utama primary di atas. Kemudian ini fungsi utamanya. Fungsi utama untuk mendefinisikan dari siswa 1 dari parameter-parameter dari ada atau properti-properti seperti Anita, kelas, kemudian nomor absen dan nilai. Di sini untuk siswa kedua juga sama. Nah, sekian itu materi tentang konstruktor pada hari ini yang kita pelajari. Jadi konstruktor adalah parameter-parameter yang ada di dalam kelas. Nah, konstruktor itu ada dua, yaitu primary constructor dan secondary constructor. Nah, primary constructor itu berada di samping kelas atau dituliskan setelah kelas. Kemudian secondary constructor itu berada di dalam konstruktor utama atau di dalam primary constructor. Nah, di dalam kelas sendiri atau di dalam konstruktor, jika kita ingin membuat fungsi untuk memanggil dari konstruktor utama, kita harus membutuhkan initializer block untuk menampilkan atau membuat fungsi tersebut, karena di dalam konstruktor atau di dalam kelas sendiri tidak bisa langsung membuat fungsi untuk memanggil dari konstruktor itu sendiri. Nah, sekian pada materi hari ini. Jika kalian kurang paham atau masih belum paham tentang materi konstruktor, bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan di rumah karena kondisi sekarang masih belum stabil, dan jaga kesehatan, tetap stay healthy di rumah, tetap semangat untuk belajar, jangan pantang menyerah. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.